Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit flashback lagi terkait model kebijakan publik, bahwa model ini adalah alat yang digunakan untuk mencoba memapping gitu ya, mapping untuk membuat mapping sebuah rumusan kebijakan publik. Dan manfaatnya ini adalah tentu saja untuk bisa mendeskripsikan persoalan-persoalan secara struktural dan kemudian membantu memprediksi akibat-akibat yang timbul dari ada atau tidak adanya perubahan-perubahan karena faktor penyebab. Dan Mustafa Adijaya merumuskan model ini sebagai penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan, dan hubungan-hubungan atau fungsional. Kebijakan publik ini diwarnai dari dua aliran, yakni aliran kontinental dan aliran Anglo-Saxon. Dan model-model yang ada pada aliran kelompok kontinental ini ada 7, dan kemudian model yang ada di Anglo-Saxon ini juga ada 7. Model-model tersebut bisa dideskripsikan atau dijelaskan sebagaimana berikut. Ini yang pertama adalah model kelembagaan. Nah, model-model ini adalah karena sebagai alat bantu ya, bagaimana perumusan kebijakan itu kira-kira aktor yang sebagai penentu kebijakan itu siapa sih? Jadi dari model tersebut nanti bisa diidentifikasi dan dipetakan gitu ya. Oh kira-kira ini perumusan model kelembagaan, model sistem, atau model equilibrium, atau model incremental itu nanti bisa diketahui dengan ciri-cirinya. Oke, yang pertama model kelembagaan, bahwa model kelembagaan ini menganggap bahwa pemerintah adalah aktor yang paling utama dalam perumusan kebijakan. Dalam memformulasikan kebijakan itu adalah pemerintah yang sebagai aktor utama. Bukan aktor utama, satu-satunya aktor, kira-kira seperti itu ya. Jadi pemerintah melaksanakan fungsi monopolinya dalam kehidupan itu. Ya, mempunyai kekuasaannya ya, memaksa secara monopoli dalam kehidupan. Jadi kebijakan yang dihasilkan dari yang diputuskan pemerintah yang bersifat memaksa dan membatasi dalam kehidupan masyarakat. Karena itu dengan adanya kebijakan itu maka ada batasan-batasan boleh dan tidak boleh ya. Yang tadinya boleh sementara dengan adanya kebijakan maka ternyata ini dilarang lewat sini. Ada kebijakan baru. Ini ternyata arah yang seperti ini menjadi satu arah atau menjadi dialihkan kepada arah yang lain. Nah, itu adalah batasan-batasan yang semula bebas menjadi sudah tidak bebas lagi. Nah, kelemahan dari model kelembagaan ini lebih menekankan pada struktur dari proses. Karena apa? Semakin tinggi hierarki kebijakan yang diputuskan oleh hierarki di atas akan semakin terlegitimasi. Jadi tidak ada proses. Prosesnya ya karena hanya satu figur saja yang memutuskan, ya masa ada proses. Prosesnya yang menentukan ya pemerintah juga. Kemudian berasumsi bahwa tugas formulasi kebijakan merupakan tugas lembaga pemerintah tanpa harus berinteraksi dengan lingkungan. Jelas saja ya, karena pemerintah saja ya nggak pakai harus berinteraksi. Karena itu kurang sinkron dengan lingkungan di mana kebijakan tersebut diterapkan, karena pemerintah tidak paham nanti kebijakan ini akan diterapkan di mana. Nah, kalau tidak ada informasi dari masyarakat setempat, ya pemerintah masa bisa tahu apakah ini kebijakan ini merupakan solusi bagi masalah yang ada. Ya, akhirnya banyak sekali kebijakan yang dihasilkan dari keputusan pemerintah ini sepihak, ya, baik di tataran pemerintah saja, tapi ternyata tidak bisa diterapkan di masyarakat karena kebijakan yang diputuskan itu tidak berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan.
Dan ini terjadi kebanyakan pada masa old administration, di mana pemerintah menjadi aktor utama, aktor tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian kebijakan model proses. Model proses ini berasumsi bahwa kebijakan publik itu adalah merupakan sebuah proses dari adanya identifikasi permasalahan, kebijakan, kemudian sampai kemudian agenda kebijakan, merumuskan kebijakan, implementasi kebijakan, sampai dengan evaluasi kebijakan. Hanya sekedar proses saja. Ya, karena itu kelemahannya kurang memberikan tekanan pada substansinya, seperti apa seharusnya yang ada. Seperti apa sih seharusnya yang terjadi pada perumusan kebijakan, diimplementasi, di fase evaluasi. Itu seharusnya seperti apa? Itu tidak diberi penjelasan yang detail dan clear. Nah, ini gambaran sedikit saja ya bagaimana mengidentifikasi masalah. Itu adalah menata agenda formulasi, merumuskan proposal kebijakan, kemudian melegitimasi, menetapkan, kemudian implementasi dan evaluasi. Jadi next ya, pertemuan yang kelima nanti akan berbicara tentang identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu masuk dalam formulasi kebijakan ya, masuk dalam tahapan formulasi kebijakan, akan tetapi isinya adalah menata agenda formulasi, merumuskan proposal ya, kemudian menetapkan kebijakan. Baru kemudian implementasi dan evaluasi. Nah, bagaimana kegiatannya? Bahwa dalam mengambil tindakan, pemerintah itu memutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang akan dikemukakan. Dan ini semuanya kalau dalam model kelembagaan ini semuanya dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada aktor lain. Mengambil proposal untuk menangani masalah tersebut, memilih salah satu proposal terbaik, dan kemudian ditetapkan dengan dukungan politik, dan kemudian diimplementasikan. Dengan implementasi ini adalah organisasi eksekutif atau birokrasi, dan penyediaan pelayanan dan pembayaran pengeluaran pajak. Kemudian dievaluasi oleh yudikatif. Kemudian model kelompok. Model teori kelompok ini berasumsi bahwa kebijakan merupakan titik penyeimbang atau equilibrium. Ada dua kelompok di mana interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan jika konflik yang terjadi itu di manajemen ya. Jadi konflik yang muncul dari adanya perbedaan itu kemudian dapat di manajemen dengan baik, di manage ya, dengan baik. Artinya apa? Artinya yang namanya ada dua kelompok tidak mungkin semuanya itu berjalan seimbang. Pasti ada konflik. Nah, ketika konflik itu terjadi, maka harus dilakukan sebuah manajemen, ya, diarahkan agar konflik itu menjadi sumber daya power yang nanti bisa mengangkat dua kelompok ini menjadi lebih baik, gitu ya, bisa goal. Nah, kalau konflik dibiarkan saja akan bisa merusak semuanya, menjatuhkan dua kelompok yang ada. Tapi kalau konflik ini dengan baik, maka akan menjadi sumber daya utama, sumber daya yang strategis guna untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau kalian nanti mendapatkan manajemen strategik, ya, nanti akan diajari bagaimana konflik itu menjadi sumber daya yang strategi untuk mencapai sebuah tujuan dengan cepat, gitu ya. Ya, kira-kira saya gambarkan sedikit saja ya, bahwa ketika dua kelompok ini berkonflik, maka yang bertindak sebagai manajer gitu ya, memanajemen konflik itu menyelipkan sebuah isu pada grup A dan grup B yang isunya itu sebetulnya sama. Grup A, masa kamu nggak bisa menyaingi grup B? Kira-kira seperti itu, dipanas-panasi. Ya, dia sudah mencapai target ini, masa kamu nggak bisa? Coba masa kalah dengan mereka. Nah, akhirnya dia bersaing. Nah, persaingan ini disulitkan juga di kelompok B, yang sehingga dua-duanya itu punya effort, ya, punya moralitas kerja yang tinggi yang nanti akan mencapai pada titik yang sama, sehingga ketika titik yang sama itu dalam kondisi yang sudah betul-betul sama-sama baik, positif,
maka dipertemukan itu akan menjadi sebuah strategi yang handal. Kemudian model teori elit ini adalah model ini ya mempunyai asumsi bahwa rumus kebijakan itu terdiri dari adanya superior dan inferior. Ada kelompok-kelompok pemegang kekuasaan dan ada kelompok-kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan, artinya mereka yang dikuasai, yang saya bilang superior dan inferior, gitu ya. Dan setiap kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi dari yang superior, ya, meskipun di situ sudah ada unsur demokrasi, meskipun di situ sudah mendeklar bahwa di sini ada ruang demokrasi, ya. Akan tetapi tetap hasilnya nanti sebuah kebijakan itu dihasilkan dari preferensi yang namanya elit ini yang superior, ya. Maka di sini apa ya kadarnya ya hanya sekedar pencitraan saja, adanya sebuah demokrasi, tapi sesungguhnya demokrasi dan pencitraan saja tidak terjadi sesungguhnya. Yang terjadi sesungguhnya adalah tetap yang memutuskan sebuah kebijakan itu ya elit politik. Nah, pendekatan positifnya adalah elit berhasil meyakinkan massa bahwa gagasan adalah lebih baik dibanding gagasan elit itu adalah lebih baik dibandingkan dari pesaingnya. Ini adalah kekuatan apa ya? Sebuah manipulasi politik, kira-kira seperti itu. Manipulasi politik yang disulitkan oleh elit politiknya untuk menggerakkan massa yang sebaik-baiknya. Dan ini tergantung dari bagaimana bahasa komunikasinya. Bahasa komunikasi politik itu sangat amat berpengaruh ketika elit politik itu mempengaruhi massa yang sedemikian banyaknya. Itu ya. Jadi harus pandai-pandai kalau memang harus model elit ini diterapkan gitu ya. Pandai-pandai apa ya? Pandai-pandai mempengaruhi massa. Dan kemudian elit ini biasanya juga memakai berbagai cara untuk bisa meyakinkan pada massa bahwa idenya adalah ide yang terbaik dibandingkan yang lain. Nah, di sisi negatifnya, ketika ruang demokrasi yang namanya pemilu itu dijadikan sebuah alat mobilisasi dan manipulasi massa. Nah, kan apa yang Ibu jelaskan tadi, yang sampaikan tadi, dibuat untuk sebuah menggerakkan dan memanipulasi massa saja dan bukan bersifat partisipatif. Ya, kalau adanya ruang demokrasi, ya tentu saja pemilu itu adalah sebuah partisipasi untuk betul-betul menyuarakan, mengakomodir suara masyarakat, suara rakyat, bukan sebuah mobilisasi atau manipulasi massa. Nah ini memang apa ya? Irisannya sangat tipis gitu ya perbedaannya ya antara pemilu itu adalah mobilisasi atau manipulasi massa atau partisipasi massa. Gimana ini perbedaannya? Nah ini nanti tergantung juga bagaimana ketika diputuskan itu. Kalau memang tergantung dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya ini punya edukasi politik yang tinggi, literasi pendidikan politik yang tinggi gitu ya, saya yakin meskipun elit ini menggerakkan atau memanipulasi atau memberikan sebuah komunikasi politik yang itu dalam kata tanda kutip itu tidak benar, pasti nanti masa tidak akan terbohongi. Ini tergantung bagaimana literasi pendidikan politik massa. Dan ini terjadi ketika massa itu pendidikan politiknya rendah, menjadi makanan empuk, menjadi mangsa bagi elit-elit politik dalam apa ya ini ya
memilih model teori elit ini menjadi melanggengkan, kira-kira begitu bahasanya, melanggengkan teori elit ini, model teori elit ini. Ya. Jadi kalau masanya memang secara pendidikan politiknya kurang, ya model elit ini bisa langgeng. Tapi kalau masanya punya edukasi politik yang tinggi, dia wacananya luas, dia bersikap dewasa dalam bernegara, dewasa dalam memberikan sebuah keputusan dalam kehidupan, maka saya yakin model teori elit ini sulit untuk diterapkan pada perumusan kebijakan. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari piramida model teori elit. Ada elit, ada administratif, ada massa. Elit politik, ini eksekutif, ini kebijakan dan massa. Nah, elit ini langsung ke massa nggak mungkin, berarti melalui administratur kan, melalui eksekutif. Nah, sebetulnya ya di sini penyaringnya, filternya harusnya di sini. Nah, seberapa besar yang namanya eksekutif ini tidak terpengaruh dengan adanya elit politik yang ada. Seberapa besar dia tangguh ya dalam sebagai piranti untuk melindungi massa ini agar tidak terkena pengaruh dari elit. Kalau ininya rapuh ya jelas ini, kalau ini bergainingnya dengan elit, kalau nanti ini kamu akan jabatannya menunjukkan di sini transaksi politiknya. Ya, dan kelemahan dari elit model teori elit ini cenderung mempertahankan status quo, betul sekali, status quo, sehingga kebijakan bersifat konservatif. Apa status quo itu? Mempertahankan model-model nilai-nilai lama yang itu hanya menguntungkan pribadi, yang menjaga kenyamanan pribadi saja, melanggengkan kenyamanan pribadi. Dia orang yang berstatus quo ini tinggi, maka dia sangat khawatir dengan adanya perubahan, sangat amat menolak sebuah perubahan lingkungan. Kalau begitu perubahan lingkungan itu hadir, maka dia akan habis ceritanya. Karena itu dia sangat tidak mau digeser, terutama pada wacana-wacana baru yang nanti eksistensinya itu terancam. Dan bersifat konservatif, ya, kebijakannya itu ya bersifat kuno, kiranya seperti itu. Kebijakan yang dibuat tidak selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat. Ya jelas. Status quo itu mana ada. Kalaupun ada kepentingan masyarakat itu cuma seberapa persen. Selebihnya orang-orang yang pada status quo itu ya di sini prosentasenya lebih tinggi. 80%, 85% ya di sini. Di status quo yang tinggi ini. Masyarakat itu ciprat-cipratani itu pun yang kebetulan ya dekat dengan status quo, yang tidak dekat tidak akan dapat apa-apa. Ya, kemudian ini model rasional. Model rasional ini diartikan kebijakan mempunyai keuntungan sosial tinggi, kemudian hasil kebijakan harus memberikan keuntungan bagi masyarakat yang telah membayar lebih, dan pemerintah menjalankan kebijakan ini bila biayanya lebih manfaat. Kemudian pada dasarnya nilai kejenian berkembang dalam masyarakat tidak dapat terdeteksi secara menyeluruh sehingga menyulitkan bagi pembuat kebijakan untuk menentukan arah yang akan dibuat. Dan untuk memilih kebijakan rasionalnya, pembuat kebijakan ada persyaratannya, mengetahui semua keinginan masyarakat dan bobotnya, mengetahui semua alternatif yang tersedia, mengetahui semua konsekuensi alternatif, menghitung rasio pencapaian nilai sosial, setiap memilih alternatif kebijakan yang paling efisien. Model rasional ini yang betul-betul diperhitungkan secara rasional. Menghitungkan betul, akan tetapi apakah betul itu nanti kebijakannya yang ditetapkan juga secara rasional. Model rasional ini berasumsi adalah preferensi masyarakat itu dapat diketahui dan nilai bobotnya, kemudian harus diketahui nilai masyarakat secara komprehensif,
informatif alternatif, kemampuan menghitung secara akurat tentang rasio biaya dan manfaat. Dan contoh rasionalkah melarang becak beroperasi di gang-gang di Yogyakarta? Ini contohnya. Bagaimana bandingan antara korban ekonomis tukang becak dan keluarganya maupun masyarakat pengguna jasa becak yang akhirnya mengalami kesulitan mencari sarana prasarana dan nilai keindahan kota Yogyakarta. Coba, cukup rasionalkah untuk mencegah becak-becak yang hari ini itu kayaknya tidak dilarang, tapi dengan kebijakan yang tidak menguntungkan pada ini pengayuh becak, ya, dan apalagi di Yogyakarta. Ya, padahal ini juga diperhitungkan bahwa membandingkan arah korban ekonomis becak ini tidak diberlakukan, banyak orang yang keluarganya terancam tidak makan. Ya, kemudian para penerima becak, pemakai jasa becak juga kesulitan. Ya, tapi sekarang kan ada Gojek. Maka ini adalah, meskipun ini sebetulnya merupakan kebijakan-kebijakan yang harus diputuskan secara rasional, tapi ternyata tidak diakomodir oleh pemerintah. Ya, dengan alasan sekarang kemajuan teknologi transportasi, ya, apalagi untuk mendukung keindahan kota. Jadi lebih baik indah kotanya, tapi masyarakatnya kekurangan makan gitu ya. Apakah ini cukup rasional? Nah, kadang ya kebijakan itu pilihan yang ya itu tadi, ada beneficiaries yang memang harus dikorbankan, dan kadang juga ya kejam juga ya dipikir-pikir ya. Tapi pastinya pemerintah juga ada konsekuensi yang harus ditanggung. Paling tidak ada sumbangan-sumbangan. Tapi kalau memberikan orang itu ikannya, ya cepat habis. Lebih baik kan dikasih kail ya daripada ikannya. Ini yang kadang kita itu sulit sekali memikirkan, kenapa sih pemerintah itu seperti ini, kenapa sih itu seperti ini. Ternyata rentetannya panjang. Kenapa keindahan kota ini, nilai keindahan kota ini lebih dipentingkan? Karena secara jangka panjang, turis asing itu semakin hari semakin, dan itu berkontribusi kepada daerah, yang sehingga menjadi PAD daerah itu meningkat. Kalau PAD daerah meningkat, maka nanti akan ada kesejahteraan melalui pembukaan lahan ini loh, lahan pekerjaan terbuka dengan lebar. Memang pada saat itu kayaknya sadis sekali untuk tega-teganya gitu ya, melarang becak seperti ini tidak beroperasi. Ya itu konsekuensi dari sebuah kebijakan terhadap beneficiaries gitu ya. Tapi long time ya, dalam waktu yang panjang itu nanti akan dampaknya itu berlahan tapi pasti, itu nanti akan kembalinya ke masyarakat. Itu pemikiran dari pemangku kebijakan seperti itu. Walaupun kita juga tidak tahu dalam perkembangannya, ternyata ada saja ya, tiba-tiba ada pandemi. Waduh, meskipun keindahan kota ditata sedemikian rupa, ternyata turis nggak ada yang datang. Nah, itu adalah konsekuensi. Yang jelas perhitungan secara rasional itu seperti itu. Gitu ya. Dan kemudian karakteristik model rasional itu pengambil keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang terpisah dari masalah-masalah lainnya, atau paling tidak dapat dibandingkan dengan masalah-masalah lainnya. Tadi ya, tujuan-tujuan dan nilai-nilai dan target diperjelas dan disusun secara berurutan sesuai dengan derajat pentingnya. Jadi tingkat urgensinya itu dihitung sedemikian rupa. Mana yang lebih penting? Apakah keindahan kota, apakah tukang becaknya gitu ya? Dan berbagai alternatif untuk memecahkan masalah yang untuk diuji. Kemudian seluruh konsep biaya dan manfaat dari setiap pilihan alternatif itu
akan dicari, dan setiap alternatif beserta konsekuensinya diperbandingkan dengan alternatif yang lain. Tentu saja ini berbagai macam alternatif yang ada itu sudah dihitung secara rigid dan pada akhirnya diputuskan untuk terus gitu ya, memutuskan yes ini yang saya pilih kebijakannya, dan pengambil keputusan memilih alternatif yang dapat memaksimalkan pencarian tujuan, nilai dan target. Itu ya ujung-ujungnya ya keuntungan ya, keuntungan dan bersifat long last gitu ya. Seterusnya itu bisa diharapkan gitu ya, bisa menjadi sebuah solusi. Langkah-langkah pengambilan keputusan secara rasional ada input, ya, kemudian penilaian, menyiapkan alternatif, menyusun intervensi nilai, menyiapkan serangkaian kemungkinan terhadap biaya, ya, biayanya dihitung, kemudian akibat dari adanya kebijakan itu juga dihitung juga, konsekuensinya apa, membandingkan konsekuensi, ya, ketika dipakai alternatif ini akan diputuskan, konsekuensinya apa. Jadi diperhitungkan secara konsekuensinya ketika mengambil alternatif A. Kira-kira apa konsekuensinya? Alternatif B, konsekuensinya. Sampai nanti ditentukan itu adalah yang mengandung resiko yang paling ringan. Itu sesungguhnya PR pemerintah yang menjadi pusing ya selama ini bagi pemerintah, ya itu kira-kira nanti dampak negatifnya ini kepada pemerintah itu dicari yang paling ringan. Tapi itu pun juga tidak seringan yang dibayangkan. Pasti ada yang dirugikan. Dan output kebijakannya secara rasional. Dan kelemahan model rasional ini berasumsi bahwa keputusan dibuat oleh pengambil keputusan tunggal. Dalam kenyataannya, keputusan dilakukan secara kolektif, masing-masing membawa kepentingan sendiri-sendiri. Nah, ini sering terjadi konflik di antara mereka, baik menyangkut definisi masalah, tujuan yang tidak dicapai, nilai yang mendasari maupun alternatif yang akan dipilih. Ya, semuanya kalau membawa kepentingan, ya itu nanti akhirnya tarik-menarik kepentingan, dan siapa yang punya power yang kuat, ya, punya inilah apa itu sumber daya yang kuat, ya, punya resource yang kuat, dialah yang nanti akan memenangkan kepentingannya di atas kepentingan yang lain. Ya. Kemudian teori rasional kurang perhatikan kerugian yang harus diterima jika kebijakan atau program yang sedang berjalan harus berhenti di tengah jalan. Dan penerapan teori cenderung berakhir dengan keputusan yang tetap melakukan program atau proyek yang secara rasional dianggap paling efisien. Jadi meskipun rasional ternyata masih ada gamblingnya loh. Ya, Pak. Maka dari setiap model yang ada ya, nanti ke-14 model itu tidak ada model yang ideal. Tidak ada model yang ada. Semuanya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tinggal kita memilih, ya. Yang terpenting adalah bisa mengakomodir kepentingan masyarakat yang terbanyak. Pasti ada masyarakat yang dirugikan gitu, karena sifat kebijakan ya seperti itu, ada beneficiariesnya ada yang positif dan yang negatif. Yang menerima positif ya diuntungkan, yang negatif yang tidak diuntungkan. Tapi sedapat mungkin pemerintah itu meminimalisir jumlah dari masyarakat itu yang terkena dampak negatifnya. Nah, model inkremental ini adalah sebuah model yang ini sudah masuk di aliran Anglo-Saxon. Model inkremental ini biasanya terjadi pada masyarakat pluralis, ya, seperti di Indonesia ini, yang cenderung
banyak kompromi dan negosiasi dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan yang bersifat pragmatis. Jadi nanti ada pilihan-pilihan yang terbaik yang memang alternatif-alternatif itu mencoba untuk dipakai sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Jadi contohnya sebuah kebijakan ternyata dalam pasal-pasal tertentu itu tidak bisa diterapkan, maka di pasal-pasal tertentu itu saja yang akan diperbaiki. Maka model incremental ini lebih umum dikatakan sebagai model tambal sulam. Jadi tidak mereform kebijakan, tidak merubah kebijakan. Kalau kebijakan itu tidak sesuai di masyarakat, maka dicari pasal-pasalnya yang mana sih kira-kira yang tidak sesuai itu. Ya pasal-pasal itu saja yang dirubah, bukan kebijakannya secara keseluruhan, bukan bersifat reform. Karena mereform kebijakan itu butuh dana yang sangat amat besar. Identifikasi perumusan masalah kebijakan ini adalah bagian dari formulasi kebijakan atau perumusan kebijakan, di mana perumusan kebijakan ini adalah merupakan proses kebijakan yang paling awal. Membuka jalannya proses itu adalah perumusan kebijakan. Namun sebelum perumusan kebijakan dan legitimasi kebijakan ditetapkan itu, maka terlebih dahulu ada fase-fase dalam perumusan itu, diantaranya adalah identifikasi dan identifikasi masalah kebijakan. Oke. Kebijakan itu dibuat dalam rangka memecahkan masalah publik. Oleh karena itu, persoalan pertama dalam informasi kebijakan itu merumuskan masalah kebijakan terdahulu. Sebetulnya yang perlu kita pahami bersama di sini adalah masalah kebijakan atau masalah dulu. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan itu masalah. Kemudian identifikasi dan perumusan masalah, kita bicara tentang masalah, didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Ini masalah-masalah masih ringan, belum masalah kebijakan ya. Dan suatu masalah akan menjadi masalah publik, ini masih masalah publik, jika melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat tidak hanya pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang yang secara tidak langsung terlibat. Ini masalah publik. Kemudian masalah publik itu adalah suatu masalah akan menjadi masalah publik apabila orang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan untuk mengatasi suatu masalah tersebut. Jadi masalah itu sebetulnya tidak berhenti pada di situ saja, akan tetapi ketika masalah itu dipublish dan orang banyak yang tertarik sekali untuk bisa terlibat dalam menyelesaikan masalah, itu akan menjadi masalah publik, gitu ya, menjadi banyak perhatian dari masyarakat, walaupun itu masalah individu. Dan suatu masalah akan menjadi masalah publik jika masalah itu atau dimanifestasikan, dijelaskan, gitu ya, diperbincangkan oleh banyak orang. Dan masalah-masalah publik adalah masalah yang mempunyai dampak luas yang mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat, yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ini kategori masalah-masalah publik menurut Theodore J. Lowy, ada masalah prosedur, masalah substansial, gitu ya. Kalau masalah prosedural ini masalah prosedur yang ada di organisasi pemerintahan, kemudian ternyata prosedurnya tidak baik loh, nanti masuk dalam kategori masalah publik. Kemudian masalah substansinya adalah akibat nyata dari akibat dari kegiatan manusia. Jadi akibat terjadinya terorisme, gitu ya, ini akan berdampak dan ini menjadi masalah yang substansif. Kemudian masalah distribusi mencakup sejumlah kecil orang dapat ditanggung secara satu persatu. Contohnya tentang masalah kemiskinan yang harus disuplai dengan program-program subsidi dari pemerintah.
Masalah regulatif adalah masalah timbul karena tuntutan-tuntutan yang diajukan dalam rangka membantu tindakan-tindakan pihak lain. Artinya masalah ini timbul karena adanya implementasi kebijakan yang sudah berdampak, gitu ya, berdampak pada masyarakat, gitu ya, ada dampaknya. Kemudian masalah redistribusi adalah masalah menghendaki perubahan sumber-sumber antar kelompok atau jelas dalam masyarakat. Jadi sumber-sumber daya yang sekiranya dulu itu tidak menjadi sumber daya pokok pada perkembangannya ternyata menjadi sumber daya yang memang betul-betul dibutuhkan oleh semua masyarakat. Ya, maka ini akan menjadi sebuah kebijakan redistribusi. Seperti apa itu? Seperti sumber air, ya, sumber air yang ada di Pandaan itu kan dulu bukan menjadi apa ya, sumber daya utama gitu, karena air orang bisa menggunakan air sumur itu menjadi air yang bisa dikonsumsi. Tapi hari ini karena polusi udara, ya, karena pencemaran lingkungan, maka kita tidak bisa meminum air meskipun harus dimasak terlebih dahulu, tidak bisa menggunakan air sumur. Kita membutuhkan sumber air murni yang memang layak untuk diminum. Yang dulu sumber air Pandaan itu bukan menjadi sumber utama, artinya semua orang bisa berhak untuk mendapatkannya. Tapi karena sekarang menjadi sumber daya kebutuhan masyarakat secara luas, jadi ini harus diredistribusikan, ya, harus dimanajemeni, diatur dengan kebijakan-kebijakan siapa yang nanti akan bisa memperoleh air di sini. Supaya apa? Supaya tidak ada kapitalisasi dalam sumber daya alam tersebut. Itu, ya. Kemudian ini yang dikatakan menjadi masalah publik gitu ya kira-kira, dan dilihat dari asal usul masalah, ada yang masalah dari luar negeri dan ada masalah publik. Sekarang kita bisa masalah publik dan masalah kebijakan. Sebenarnya dua konsep yang berbeda tapi saling beriringan, mempunyai potensi di mana mempunyai potensi yang linear, di mana masalah publik akan punya kans, punya peluang untuk menjadi masalah kebijakan. Ya, akan tetapi bisa juga masalah publik itu tidak menjadi bagian dari masalah kebijakan. Ya, intinya seperti itu deskripsinya. Nah, perbedaan antara masalah yang bukan kebijakan dan masalah kebijakan itu adalah dari William Eden mengatakan adanya saling ketergantungan satu sama lain sebetulnya, ya. Dan yang kemudian yang kedua subjektivitas. Artinya apa? Bisa jadi, ya, masalah kebijakan itu masalah publik itu bisa jadi diangkat menjadi masalah kebijakan dan bisa jadi tidak diangkat menjadi masalah kebijakan, tergantung siapa nanti. Siapa yang nanti akan membawa. Nah, ini nanti tergantung dari modelnya tadi. Ya, kalau modelnya itu kuat untuk bisa mempengaruhi massa, bisa jadi menjadi masalah kebijakan. Dan masanya begini. Tergantung dari modelnya ini, substansi. Ini juga masalah kebijakan yang sudah dijelaskan dua tadi, dan sifat buatan masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, diubah secara sosial, dan dinamika masalah kebijakan, cara pandang orang terhadap masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah. Oke. Nah, kemudian tipe-tipe masalah kebijakan ini ada dua tipe masalah tersebut dikarakterisasikan oleh banyak perubahan kelompok atau warga kota yang terorganisir yang bertujuan untuk melakukan tindakan. Ya. Jadi masalah publik tadi bisa menjadi masalah kebijakan kalau masalahnya itu, karakteristiknya itu diperhatikan oleh banyak kelompok. Atau masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual, tapi kurang terorganisir dan kurang mendapatkan dukungan. Nah, ini terkait dengan perumusan masalah kebijakan. Ya, pada prinsipnya dari keadaan-keadaan yang ada tadi, kemudian dari peristiwa, ya,
situasi keadaan yang tadi menimbulkan beberapa masalah yang ini nanti berpotensi untuk dirumuskan. Akan tetapi ini masih dalam kerangka yang sangat umum ya. Masalah-masalah itu banyak masalah yang dijadikan alternatif untuk diusung menjadi sebuah kebijakan. Jadi ini banyak masalah-masalah, masalah A, masalah B, masalah C yang itu menjadi masalah publik gitu ya. Masalah yang diangkat menjadi masalah publik dan akhirnya berpeluang menjadi masalah kebijakan. Itu banyak masalah, bukan satu masalah diidentifikasi masalah itu ya. Masih sekian banyak masalah, kemudian baru kemudian di tahap formulasi itu ditentukan tingkat urgensinya. Yang paling prioritas itu ditentukan baru kemudian disusun draft. Ketika sudah disusun draft ini sudah masalah sudah perumusan dan baru kemudian ketika sudah disusun draft diajukan ke DPR, dengar pendapat dari DPR gitu ya. Kemudian baru kemudian dilegitimasi atau ditetapkan. Gambarannya kira-kira seperti itu terkait dengan perumusan masalah. Jadi ada identifikasi masalah, ada formulasi, perumusan dan penetapan kebijakan. Di akhir nanti ya di akhir berbicara tentang perumusan sebelum implementasi nanti akan Ibu gambarkan bagaimana step by step untuk membuat sebuah rumusan kebijakan. Dan jangan dibayangkan kalau kebijakan hanya sekedar undang-undang, peraturan pemerintah, ya, peraturan presiden atau sampai peraturan gubernur. Tidak itu perubahan bupati tidak sampai di situ, ada perdes juga, ya, atau juga kebijakan pemerintah yang ada di dinasnya, ada SOP, itu sebuah kebijakan. Jangan dianggap itu bukan sebuah kebijakan. Ya, cuma legitimasinya tingkat mengikatnya itu hanya sekedar di wilayah dinas itu saja. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Bisa selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.